Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal kontainer memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan dan transportasi barang di seluruh dunia. Sejak pertama kali diluncurkan pada Februari 1931 oleh Auto Carrier milik Southern Railway UK. Namun kapal ini hanya memiliki 21 slot untuk kontainer. Hingga pada tahun 1950-an, seorang pengusaha truk bernama Malcolm McLean menciptakan ide yang lebih besar untuk kapal kontainer. Perusahaan McLean, Sea Service, segera meluncurkan kapal peti kemas berukuran besar pertama bernama SS Ideal X. Ideal X memiliki panjang 160 meter dan dapat membawa 58 kontainer berukuran 10 meter sekaligus. Inovasi ini mengubah paradigma dalam industri pengiriman barang karena memungkinkan barang-barang diangkut dengan lebih efisien dan ekonomis. Keberhasilan kapal SS Ideal X membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dalam teknologi peti kemas dan transportasi kontainer, yang menjadi salah satu pendorong utama globalisasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global. Pada tahun 1970-an, sebagian besar kargo diangkut menggunakan kontainer. Kapal-kapal peti kemas menjadi lebih besar, dan terminal serta derek peti kemas khusus dipasang di pelabuhan untuk menampung peti-peti tersebut. Di antara kapal kontainer terbesar yang pernah dibangun adalah OOCL Hong Kong yang memiliki panjang 399,3 meter dan dapat membawa 21.413 kontainer berukuran 6 meter. Dan Evergreen Ever Alert yang memiliki panjang 399,6 meter dan kapasitas 24.000 TEU. Meskipun sangat besar, kapal-kapal kelas A dari Evergreen biasanya dikendalikan oleh 20 hingga 25 orang, termasuk kapten, perwira, insinyur, dan kru lainnya. Kehidupan di kapal kontainer dapat menjadi tantangan dan juga kepuasan tersendiri. Kru bekerja dalam waktu yang panjang dan seringkali menghabiskan beberapa bulan di laut sebelum kembali ke darat. Untuk membuat mereka nyaman, pembangun kapal telah memasang berbagai fasilitas seperti area lounge dan kamar kru yang nyaman. Serta pusat kebugaran dan ruang rekreasi di mana kru dapat bersantai selama waktu senggang mereka. Perusahaan lain yang terkenal dalam industri pengiriman global adalah Maersk, yang berbasis di Denmark. Kapal-kapal kelas E memiliki dimensi yang serupa dengan kapal kelas A Evergreen, tetapi memiliki kapasitas yang sedikit lebih rendah. Jadwal kerja pada kapal-kapal sepanjang 396 meter ini biasanya mengikuti pola bergeseran yang berputar, di mana anggota kru bekerja dalam shift selama 4 hingga 6 jam dalam beberapa bulan. Hampir semua ruang di atas kapal didedikasikan untuk penyimpanan kontainer. Jadi sebagian besar kru berada di menara yang berisi anjungan dan ruang kru. Ruang mesin terletak di buritan kapal di dek bawah.
Mereka yang bekerja di dek biasanya bertugas memeriksa pengikatan dan menginspeksi kargo kontainer secara teratur. Selain itu, ada ruang makan dan dapur di atas kapal, di mana anggota kru dapat menikmati makanan sehari-hari mereka, serta fasilitas untuk membuang makanan dan limbah lainnya. Pernahkah kamu merasa kesulitan atau merasa tertinggal dengan berbagai perkembangan AI yang begitu pesat? Tak tahu harus memulai dari mana karena tools AI yang sangat beragam yang terpisah di berbagai aplikasi dan web. Oya hadir untuk mengatasi itu semua. Dengan Oya, kamu bisa menghasilkan berbagai konten AI mulai dari chat, teks, image, video, dan voice generation. Semuanya satu paket dalam satu platform. Oya didukung oleh lebih dari puluhan AI engine untuk generasi konten, mulai dari OpenAI dengan variasi model yang terbaru, DeepSeek, Grok, Llama, Gemini, Nvidia, Perplexity, Claude, Serper, Qwen untuk chat atau teks, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, Flux Realism, ClipDrop untuk generasi image dan foto studio. Ada juga Luma dan Veo 3 untuk buat video yang super realistis, serta Eleven Labs untuk bikin voice clone atau voice filter. Selain itu, Oya dilengkapi lebih dari 150 template fitur yang memudahkan kamu untuk bekerja lebih cepat serta tetap terorganize dengan baik. Dengan Oya, kamu tidak perlu FOMO atau takut ketinggalan update tools AI terbaru, karena di sini semuanya lengkap dan up to date. Tidak perlu langganan ke berbagai aplikasi atau web yang tentunya bikin dompet kering, cocok untuk personal maupun tim. Tersedia juga pembayaran lewat kris dan virtual account. Tunggu apa lagi? Segera gabung dengan Oya All-in-One AI Tools dan dapatkan diskon hingga 20% melalui link di deskripsi. Mengoperasikan kapal sebesar ini di samudera yang luas tentu menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika berhadapan dengan cuaca buruk dan gelombang tinggi. Meski begitu, kapal kontainer sebesar ini telah direkayasa secara khusus untuk dapat menahan gulungan ombak hingga 11 meter. Kapal kontainer dilengkapi dengan lambung yang kokoh dan struktur yang dirancang oleh para ahli. Mereka melintasi perairan berbahaya untuk membelah ombak. Kapal kontainer modern didesain dengan lambung ganda dan dirancang lebih baik dibandingkan dengan kapal lain seperti kapal curah atau LNG. Ini memiliki koefisien daya apung yang rendah, berkisar antara 0,6 hingga 0,7, yang meminimalkan resistensi lambung dan meningkatkan kecepatan hingga sekitar 24 knot. Lambung kapal kontainer modern didesain untuk menampung kapasitas kontainer maksimum di bawah dek. Untuk melakukannya, para perancang kapal kontainer menggambar bentuk lambung yang hampir berbentuk persegi panjang. Dengan desain bingkai longitudinal dan koefisien midship yang tinggi, berkisar antara 0,75 hingga 0,85. Sekat di dalam diperkuat dengan kotak torsion dan bagian web berskala tinggi yang menciptakan struktur mirip kotak pada setiap bingkai. Setiap aspek dari struktur raksasa ini dirancang secara hati-hati. Ketika desain sudah selesai, para perancang kapal melanjutkan dengan pengujian sebelum memulai konstruksi. Probabilitas kegagalan yang berkaitan dengan desain dihitung secara hati-hati selama fase ini. Misalnya, institusi penelitian seperti Marine menggunakan teknologi pemodelan untuk mensimulasikan insiden di kehidupan nyata
dan mengembangkan kesimpulan untuk meningkatkan desain di masa depan. Fasilitas pemodelan ini merekonstruksi kondisi nyata seperti arus angin, ketinggian gelombang, dan kedalaman air untuk analisis yang tepat. Ketika mensimulasikan insiden kapal MSC Zhou, Marine menemukan bahwa sesaat kapal kontainer secara umum stabil. Tapi kondisi cuaca ekstrim di saat tertentu dapat menyebabkan getaran yang semakin besar dan gelombang tinggi yang mengarah pada kegagalan pengikatan dan kehilangan kontainer. Universitas Iowa telah menggunakan desain berbasis simulasi dengan teknik pemodelan yang digabungkan dengan Advanced Wave Basins yang dilengkapi dengan pembuat gelombang serta alat dengan kecerdasan buatan yang secara otomatis mengikuti model kapal untuk mengambil pengukuran. Input dan data yang dikumpulkan selama bertahun-tahun memungkinkan simulasi yang lebih canggih. Iowa sekarang memprediksi input yang diperlukan untuk kemudi dan baling-baling demi memastikan lintasan yang spesifik. Setelah pengujian yang ketat dan persetujuan desain kapal, konstruksi dimulai. Di galangan kapal, segala sesuatunya terlihat raksasa, seperti kapal yang dibangun di sini. Pembangun memulai dengan membentuk struktur menjadi bagian-bagian di mana lembaran baja besar dipotong, disesuaikan, dan dibentuk di bawah tekanan besar. Plat kemudian disambung bersama untuk membuat sub-assembly yang dirakit jadi sub-assembly yang lebih besar. Bagian-bagian tersebut kemudian diangkat ke dock ring di mana mereka disambung bersama untuk membuat struktur kapal, lalu menginstal bagian interior. Setelah pengecatan dan penerapan lapisan pelindung, bagian-bagian eksterior seperti kemudi dan baling-baling dibuat melalui pengecoran pasir. Setelah terbentuk, bagian-bagian ini dirakit ke kapal. Seluruh proses ini memastikan kapal dapat melewati masa sea trials dan mulai beroperasi. Meski kapal dilengkapi dengan sistem interlocking berteknologi tinggi untuk mengamankan setiap tumpukan kontainer, kehilangan kontainer di laut sudah menjadi hal biasa yang sering terjadi dalam pengiriman. Kehilangan ini tidak selalu disebabkan oleh cuaca atau faktor eksternal, tapi juga bisa disebabkan oleh kesalahan kecil atau kesalahan manusia. Berikut beberapa daftar kecelakaan kapal kontainer terbesar dalam sejarah. MSC Napoli adalah kapal kontainer yang berlayar di bawah bendera Britania Raya. Pada Januari 2017, kapal mengalami cuaca buruk dan angin kencang hingga 115 km per jam, menyebabkan kerusakan parah pada lambungnya. Kru kapal meminta bantuan penyelamatan dari pemerintah Britania Raya. Akhirnya, kapal ditarik ke perairan Lyme Bay dan kemudian ditarik ke tepi laut dekat Seatown, Inggris. Saat itu, MSC Napoli membawa 2.300 kontainer dan 3.800 ton bahan bakar, termasuk bahan peledak, pupuk, dan mesin mobil. Pemerintah Britania Raya khawatir tentang kontaminasi lingkungan dan kondisi kapal yang rusak parah. Sebagai hasilnya, mereka berencana untuk menenggelamkannya dengan meledakkannya menjadi 3 bagian.
Tujuan dari penenggelaman kapal adalah untuk memudahkan pengangkatan puing-puingnya. Setelah mengeluarkan seluruh bahan bakar dan kontainer, tim penyelamat berhasil mengangkat semua puing-puingnya dari dasar laut, yang memakan waktu 2,5 tahun untuk diselesaikan. Pemerintah Inggris menghabiskan 120 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah untuk operasi penyelamatan ini, menjadikannya bencana kapal kedua termahal dalam sejarah maritim. Mole Comfort. Pada Juli 2013, Mole Comfort mengalami cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi yang menyebabkan retakan di bagian bawah kapal. Karena takut kapal akan tenggelam, seluruh anggota kru terpaksa meninggalkan Mole Comfort menggunakan perahu penyelamat. Mereka kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Jerman. Kapal yang retak akhirnya terbelah menjadi dua. Tetapi bahkan setelah terbelah, kedua bagian kapal tetap mengapung dan kontainer-kontainer yang terisi tetap utuh. Namun 3 hari kemudian, bagian buritan kapal tersebut tenggelam ke kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut, bersama dengan sekitar 1.700 kontainer dan 1.500 ton bahan bakar. Kemudian pada 6 Juli, atas alasan yang tidak diketahui, bagian depan Mole Comfort tiba-tiba terbakar saat sedang ditarik oleh sebuah kawal derek dan akhirnya tenggelam bersama dengan lebih dari 2.400 kontainer yang tersisa. Tenggelamnya kapal ini menyebabkan perusahaan asuransi menderita kerugian hingga 400 juta US dollar atau setara dengan 5,8 triliun rupiah. Insiden ini merupakan bencana terburuk dan paling mahal dalam sejarah selama operasi pengiriman. Pada Desember 2014, perusahaan asuransi yang terdiri dari 100 perusahaan mengajukan gugatan terhadap Mitsubishi Heavy Industries, perusahaan yang membangun Mole Comfort, dengan tuduhan bahwa kecelakaan dan kehilangan muatan di kapal tersebut disebabkan oleh cacat desain pada Mole Comfort. One Epos adalah kapal kontainer bendera Jepang dengan panjang 364 meter. Dibangun pada tahun 2019 oleh NJK Line. Perusahaan pengiriman berbasis Jepang ini memiliki kapasitas 14.000 TEU. Pada November 2020, kapal melakukan pelayaran dari Cina ke Amerika Serikat. Namun, kapal mengalami cuaca buruk, angin kencang dan gelombang besar yang menghantam kapal. Gelombang besar dengan ketinggian mencapai 15 meter menyebabkan kontainer-kontainer di atas kapal terlempar. Ini terjadi ketika One Epos berada sekitar 2.570 km laut di sebelah barat Laut Hawaii. Setelah terkena gelombang besar, kapten kapal mengubah jalur ke selatan untuk menghindari cuaca ekstrim, kemudian kembali ke timur menuju pelabuhan Kobe di Jepang. Akibat gelombang yang menghantam kapal, ribuan kontainer di bawah dek roboh dan hilang di laut. Setelah tiba di pelabuhan Kobe, banyak kontainer di kapal tersebut penyok, tidak berada di posisi yang tepat, dan diperkirakan 1.816 kontainer jatuh ke laut. Dari ribuan kontainer yang hilang, 64 diantaranya membawa bahan berbahaya. Kerugian diperkirakan mencapai 200 juta US dollar atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Akibat kerugian yang signifikan, insiden ini menjadikan One Epos masuk dalam daftar kehilangan kontainer terbesar kedua dalam sejarah. Menurut laporan, insiden ini disebabkan oleh kesalahan kapten. Kabarnya, sang kapten mengetahui tentang cuaca buruk dan angin kencang, tetapi tetap melanjutkan perjalanan karena jadwal yang padat dan keyakinan bahwa ketinggian gelombang tidak akan terlalu tinggi. Namun kebenaran informasi ini masih diragukan karena penyelidikan resmi terhadap kapal One Epos belum dirilis. Rena adalah kapal kontainer yang dibangun pada tahun 1990 dengan panjang 236 meter dan lebar 32,2 meter. Pada 5 Oktober 2011, saat berlayar dari Napier ke pelabuhan Tauranga di Selandia Baru, Rena menabrak gugusan batu dengan kecepatan sekitar 17 knot. Akibatnya, Rena terdampar dan pada saat kejadian, kapal membawa 1.300 kontainer
dan lebih dari 1.700 ton bahan bakar. Terdampaknya kapal menyebabkan sekitar 200 ton bahan bakar tumpah ke laut, dan sejumlah besar kontainer jatuh ke dalam air. Kecelakaan ini membuat Rena menjadi bencana maritim terburuk dalam sejarah Selandia Baru. Setelah terdampar selama beberapa bulan, Rena terbelah menjadi dua pada Januari 2012 dan akhirnya tenggelam ke dasar laut pada 4 April. Setelah itu, operasi penyelamatan dan pembersihan laut dilakukan di area tersebut. Pemerintah Selandia Baru menghabiskan 700 juta US dollar atau 10,1 triliun rupiah. Setelah penyelidikan, penyebab kecelakaan Rena ditemukan karena kesalahan kapten dan kru navigasi. Saat kejadian, Rena mengubah rutenya untuk tiba di tujuan sesegera mungkin untuk mengejar waktu. Akibatnya, sang kapten dan kru navigasi ditangkap dan dihukum dengan 7 bulan penjara. Ever Given adalah salah satu kapal kontainer terbesar di dunia dengan panjang 400 meter, lebar 59 meter, dan berat 220.000 ton. Selama perjalanannya melalui terusan Suez pada tahun 2021, Ever Given terjebak secara diagonal. Bagian depan kapal terjepit di dinding timur terusan Suez, sementara buritan terjepit di dinding barat. Menurut para ahli, insiden seperti itu belum pernah terjadi selama 150 tahun sejarah terusan Suez. Terusan Suez adalah jalur transportasi buatan manusia yang panjangnya 193 km. Ini adalah jalur perdagangan penting karena menyediakan jalur pengiriman langsung antara Eropa dan Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Saat Ever Given terjebak, menyebabkan penumpukan lebih dari 400 kapal karena mereka tidak dapat melewati terusan Suez. Penyebab insiden ini diduga karena angin kencang dan kesalahan manusia, yang menyebabkan kapal terombang-ambing dan terjepit secara diagonal. Setelah terjebak selama hampir seminggu, kapal akhirnya berhasil dibebaskan. Namun, dampak dari insiden tersebut sangat besar. Saat terjebak, Ever Given menahan perdagangan senilai 9,6 miliar dolar per hari atau sekitar 138 triliun rupiah. 5 insiden kapal kontainer yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kondisi cuaca, kesalahan manusia, dan kondisi kapal memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pengiriman melalui kapal kontainer. Penting bagi mereka yang terlibat dalam industri maritim untuk memastikan keselamatan dan keandalan pengiriman barang melalui kapal kontainer. Berdasarkan data dari International Maritime Organization atau IMO, sekitar 10% dari kontainer yang dipindahkan di seluruh dunia mengalami kerugian akibat jatuhnya kontainer ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa jatuhnya kontainer ke laut merupakan masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus. Sayangnya, belum ada solusi terbaru untuk mencegah terjadinya kehilangan kontainer di tengah laut. Namun, beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem pengaman kontainer yang dapat membantu mengurangi resiko kejadian tersebut. Salah satu contohnya adalah sistem pengikat kontainer yang bisa mengunci kontainer pada kapal dengan kuat, sehingga meminimalkan resiko kontainer jatuh saat kapal bergerak atau diturunkan ke air. Metode penguncian kontainer adalah hal yang sangat penting dalam memastikan keamanan barang-barang yang diangkut. Berbagai solusi teknik telah menjadi hal yang tak tergantikan, dan para insinyur terkemuka telah mengembangkan mekanisme penguncian yang beragam. Salah satu pemain kunci dalam proses pengamanan kontainer adalah stevedore. Mereka adalah pekerja terampil yang bekerja di pelabuhan dan terminal, bertugas mengurus bongkar muat barang dari kapal. Peran mereka sangat vital dalam rantai logistik, bekerja dengan tekun untuk mengelola kontainer dan memastikan mereka terkunci dengan aman di atas kapal. Ini penting agar menjaga pencurian, perusakan, atau membuka secara tidak sengaja saat transit.
Ada beragam mekanisme penguncian yang digunakan oleh Steve Door untuk mengamankan kontainer dengan rapat. Salah satu komponen penting dalam pengiriman kontainer adalah twist locks. Mekanisme ini didesain untuk mengamankan kontainer di atas tumpukan di mana batang pengikat tradisional mungkin tidak bisa mencapainya. Twist lock otomatis menggunakan sistem hidrolik atau elektromekanis untuk mengunci dan membuka twist lock dengan colokan di sudut kontainer. Saat diaktifkan, sistem ini memanjangkan atau mengeluarkan pasak pengunci. Proses otomatis ini menghilangkan kebutuhan akan campur tangan manusia, mengurai waktu dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penanganan kontainer. Twist lock otomatis memiliki kapasitas angkut yang serupa dengan twist lock manual atau semi-otomatis, berkisar antara 25 hingga 35 ton. Namun, operasinya yang otomatis menawarkan efisiensi, kecepatan dan ketepatan yang lebih tinggi di terminal kontainer dengan volume tinggi dan situasi di mana penanganan cepat diperlukan. Umumnya, kontainer diikat baik secara vertikal maupun horizontal untuk mendistribusikan gaya yang dihasilkan oleh gelombang, angin, dan gerakan kapal. Selain twist lock, perusahaan pengiriman juga menggunakan batang pengikat atau lashing bars dan turnbuckles untuk meningkatkan proses pengikatan. Lashing bar cukup kuat dan tahan lama, cocok untuk mengamankan kontainer bersama. Para pekerja memasukkannya melalui colokan di sudut kontainer dan mengencangkan dengan menggunakan turnbuckles. Hal ini efektif untuk menjaga kontainer tetap di tempat dan mencegahnya bergeser atau terbalik selama pelayaran. Penggunaan bersama lashing bar, turnbuckle, dan twist lock menciptakan sistem yang kokoh dan mampu menahan gaya dinamis yang terjadi di laut. Meskipun teknik jenius ini dapat mencegah kontainer jatuh ke laut, ancaman lain seperti pembajakan kapal tetap membutuhkan solusi tersendiri. Perompakan oleh bajak laut merupakan kejahatan maritim yang sering terjadi di perairan tertentu, terutama di jalur pelayaran yang ramai seperti jalur perdagangan internasional. Salah satu target utama perompakan ini adalah kapal-kapal kontainer yang mengangkut barang-barang berharga. Menurut Biro Maritim Internasional, hampir 16 miliar dolar atau sekitar 240 triliun rupiah per tahun hilang akibat pencurian, tebusan, keterlambatan transportasi, dan faktor lain yang terkait dengan perompakan. Perampokan bersenjata atau pembajakan di laut dilakukan oleh para perompak dengan menjarah kapal atau membajaknya untuk meminta tebusan. Meskipun kita cenderung menganggap bajak laut sebagai masalah dari beberapa ratus tahun yang lalu, bajak laut modern terus menyerang jalur pelayaran, kapal transportasi, dan kapal kargo untuk merampok, menculik, dan merampas. Para bajak laut modern ini menjadi begitu berani sehingga mereka bahkan akan mencoba untuk melibatkan kapal perang dan menembak helikopter militer. Untuk melindungi diri mereka sendiri, kapal-kapal kontainer dan kapal kargo lainnya telah mengembangkan serangkaian taktik pertahanan yang canggih dan berbeda dengan solusi militer. Sebagian besar taktik ini tidak bersifat mematikan. Saat ini, metode utama dan paling terkenal untuk menghalau bajak laut adalah dengan menggunakan water cannon atau meriam air. Selang dengan tekanan tinggi ini mampu memancarkan hingga 5.100 liter air laut per menit. Dikembangkan oleh perusahaan pemadam kebakaran terkemuka dunia, meriam air ini dapat menembak dengan tekanan hingga 175 PSI. Ini cukup untuk menjatuhkan orang dewasa ke dalam laut dan bahkan membuat kapal keluar dari jalurnya. Nozelnya sendiri terbuat dari baja tahan asam Marine Class dan dapat dikendalikan dari jarak jauh dari anjungan atau diatur untuk berfungsi secara otomatis.
Ini penting, karena bajak laut modern sering menggunakan senjata untuk menembak kapal yang dapat melukai atau membunuh seseorang jika mereka dibiarkan sampai naik ke dek. Jarak semprotan selang ini sangat mengesankan. Bisa mencapai puluhan hingga ratusan meter dari kapal. Ini memberikan kesempatan kepada kru kapal untuk mengusir bajak laut sebelum mereka mendekat dan mengancam kapal. Ada banyak jenis selang dan pendekatan yang berbeda dalam penggunaannya. Dan meskipun banyak yang meragukan efektivitasnya, uji coba sebenarnya menunjukkan bahwa ini adalah opsi keamanan maritim yang cukup layak. Selain hanya menyemprotkan air pada orang-orang di kapal, water cannon juga dapat digunakan untuk mencoba mengisi perahu bajak laut dan membuatnya lebih sulit untuk bermanuver. Pada dasarnya, tekanan air dari selang itu sudah cukup untuk membuat perahu bajak laut sulit untuk tetap pada arah yang dituju, karena membuat mereka lebih sibuk melindungi mata mereka daripada memusatkan perhatian pada target yang mereka tuju. Selain water cannon, perusahaan maritim biasanya juga melengkapi kapal mereka dengan wadah berisi kawat berduri. Wadah ini dapat ditempatkan di pagar atau dinding kapal dan diaktifkan dengan remote control. Saat aktif, wadah ini melepaskan kawat berduri, menutupi area besar di sekitar sisi kapal. Kawat berduri dapat menghentikan dan melukai perompak yang mencoba mendekat atau berusaha naik ke kapal. Terkadang para kru juga menggunakan metode lain untuk mengecoh para perompak, seperti menggunakan manekin. Manekin diposisikan di atas dek kapal atau di sekitar area yang terlihat dari jauh untuk membuatnya terlihat seperti ada aktivitas manusia di kapal. Hal ini bertujuan untuk mengelabui para perompak yang mungkin memperhatikan kapal dari jauh, membuat mereka berpikir bahwa kapal tersebut sedang diawasi atau sedang aktif, sehingga mengurangi kemungkinan serangan perompakan. Manekin juga bisa digunakan untuk menarik perhatian para perompak dan membingungkan mereka, memberikan waktu tambahan bagi kru kapal untuk mengambil tindakan keamanan atau untuk menghubungi bantuan jika diperlukan. Para ahli keamanan maritim lainnya merasa bahwa menjebak bajak laut dengan cara tertentu mungkin lebih efektif daripada sekadar mencoba menghalangi mereka. Ini mengarah pada pengembangan P-trap, mekanisme pasif non-mematikan yang dirancang untuk menjaga agar bajak laut tidak terlalu dekat dengan kapal. Ini terdiri dari dua buah palang besi yang kuat di sisi kapal. Palang ini menarik serangkaian tali yang kuat di belakangnya. Jika sebuah perahu mendekati tali-tali itu, baling-baling mereka akan terjerat sehingga mesinnya mogok dan memaksa para perompak untuk menghabiskan waktu untuk membebaskan baling-baling mereka dari jeratan. Karena pentingnya pengiriman bagi ekonomi global, keamanan maritim telah berkembang menjadi bisnis bernilai miliaran dolar. Kru kapal dilatih untuk menggunakan berbagai metode perlindungan. Perencanaan adalah bagian penting dari proses ini. Para pria dan wanita ini pada dasarnya adalah tim SWAT di lautan dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi kargo dan kru kapal mereka dengan segala cara. Jika para perompak masih bisa menerobos pertahanan tersebut, maka solusi terakhir adalah bersembunyi. Kapal kontainer biasanya dilengkapi dengan ruang aman berlapis baja yang disebut sitadel.
Metode anti perompakan Citadel disarankan untuk dipasang di kapal sesuai dengan regulasi dari Pusat Keamanan Maritim Internasional. Di sini, awak kapal dapat mengunci diri agar terhindar dari serangan dan ancaman akan disandera oleh bajak laut, sambil tetap dapat mengendalikan kapal mereka dari dalam. Selain itu, di dalam Citadel juga tersedia pasokan makanan dan air dan saluran komunikasi untuk berkomunikasi dengan dunia luar, serta sistem ventilasi yang memadai dan sebuah kotak P3K. Ini merupakan benteng terakhir bagi para kru kapal untuk melindungi diri dari para perompak. Kesadaran terhadap prosedur dan langkah-langkah untuk menghadapi situasi darurat sangat penting bagi seorang pelaut. Pelatihan ketat dilakukan untuk memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan di kapal. Namun, beberapa pelatihan seperti navigasi terlalu kritis untuk dilakukan di kapal sungguhan dan resikonya sangat ekstrim. Oleh karena itu, beberapa perusahaan maritim seperti pemilik kapal dan pelabuhan telah mengembangkan pusat simulasi berbasis komputer yang dikenal sebagai simulator maritim untuk meningkatkan pelatihan dan keamanan. Simulator menyediakan lingkungan yang terkontrol untuk pelatihan dan pengujian, memungkinkan anggota kru untuk mensimulasikan berbagai skenario dan mempraktikkan strategi tanggapan tanpa resiko di dunia nyata. Ini adalah alternatif yang aman dan hemat biaya yang mengurangi kebutuhan akan kapal sungguhan untuk pelatihan dan sumber daya. Semua metrik termasuk kondisi cuaca, status laut, dan dinamika kapal direplikasi dalam sistem ini. Memberikan pengalaman realistis dan penilaian komprehensif tentang kinerja kapal, kompetensi kru, dan prosedur darurat. Latihan simulasi yang kritis adalah latihan di laut yang keras dalam simulasi Full Bridge Mission. Latihan ini mensimulasikan lingkungan kerja yang menantang melalui skenario yang disimulasikan. Kru biasanya mengalami tantangan untuk berlayar di perairan yang bergejolak. Simulasi ini menyediakan platform realistis untuk latihan teknik pengoperasian kapal seperti manuver di ombak tinggi dan angin kencang, serta manajemen sumber daya anjungan. Mereka belajar berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi, dan membuat keputusan kritis untuk mencapai tujuan mereka dengan aman. Setelah menempuh pelayaran panjang yang penuh tantangan, melewati badai yang mengguncang, ombak ganas yang menguji, dan ancaman bajak laut di Cakrawala, kapal akhirnya tiba di pelabuhan dengan selamat. Pelabuhan memiliki peran krusial dalam seluruh proses pengelolaan kontainer yang datang dari berbagai penjuru dunia. Tempat ini mengelola alur logistik dengan hati-hati, memastikan efisiensi dalam pemuatan, pembongkaran, dan penyimpanan sementara kontainer. Hal ini penting untuk mendukung rantai pasok global dan kelancaran perdagangan antar negara. Meskipun Tiongkok memimpin sebagai pelabuhan tersibuk nomor 1 di dunia, pelabuhan Shanghai bersaing ketat dengan pelabuhan Singapura.
Pelabuhan Singapura, meskipun bukan yang terbesar dari segi ukuran, adalah salah satu yang tersibuk di dunia dalam hal efisiensi dan manajemen. Sebagai pusat logistik dan distribusi regional, pelabuhan ini menjadi titik penting bagi perdagangan global. Dikendalikan oleh Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura sangat penting bagi sistem ekonomi negara dan merupakan pelabuhan tersibuk kedua di bumi. Pelabuhan Singapura memiliki jumlah kunjungan kapal mencapai sekitar 140.000 setiap tahunnya. Ini merupakan pelabuhan strategis yang menghubungkan sekitar 600 pelabuhan di dunia. Berkat otomatisasi dan digitalisasi, industri maritim Singapura berkembang dengan pesat. Singapura sendiri dikenal sebagai ibu kota maritim terbaik di dunia sejak tahun 2015. Dalam hal keberlanjutan, produktivitas dan efisiensi, pelabuhan Megatuas di Singapura menjadi bintang utamanya. Menariknya, setiap kontainer pengiriman di dunia akan melalui pelabuhan ini pada tahun 2040. Menangani hampir 65 juta unit kontainer berukuran setara 6 meter atau TEU per tahun. Megatuas adalah sebuah mega proyek ambisius Singapura. Pelabuhan terbaru yang sangat diantisipasi dan diharapkan akan menjadi pelabuhan paling canggih di dunia. Kecanggihan teknologi di Pelabuhan Megatuas dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurai waktu penanganan, dan memperkuat posisi Singapura sebagai pusat logistik global. Dengan kolaborasi untuk pelabuhan generasi berikutnya, Singapura menggabungkan pelabuhan digital dan fisik untuk menciptakan landasan baru bagi teknologi organisasi dan komunikasi. Bekerja secara bersamaan, pengembangan dan penelitian di pelabuhan Singapura harus lancar agar semuanya berfungsi dengan benar. Faktanya, tahun 2040 adalah tanggal peluncuran perubahan besar di industri maritim, yaitu protokol dari pelabuhan ke pelabuhan yang akan memungkinkan 65 juta TEU melewati gerbang-gerbang ini dalam beberapa dekade. Industri maritim mendominasi 90% perdagangan di seluruh dunia. Dengan mempertimbangkan hal itu, kemajuan dan teknologi baru meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pelabuhan dengan cara terbaik, membuat terminal kargo menjadi lebih terkelola dengan baik. Mulai dari memuat kontainer di fasilitas manufaktur atau pusat distribusi, hingga mengangkutnya ke pelabuhan melalui kereta api atau truk, sebagian besar kotak-kotak ini akhirnya berakhir di kapal pengangkut kontainer. Beberapa dari kontainer-kontainer bermuatan barang seperti rempah-rempah atau peralatan pertanian berat yang akan dikirim ke wilayah khusus seperti Terminal South Asia Gateway untuk pelacakan kontainer secara real-time, penelusuran, dan integrasi sistem ke sistem. Setelah perjalanan kapal kargo selesai, seluruh prosedur tersebut berlangsung kembali, tapi dengan arah yang berlawanan hingga semuanya mencapai tujuan akhirnya. Proses pemuatannya sederhana, di mana setiap kontainer dipilih untuk membawa barang yang sesuai tergantung pada suhu, penyimpanan, kapasitas, dan ventilasi. . 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
Berbeda dengan pembongkaran biasa, kebijakan saat ini mensyaratkan penggunaan teknologi tinggi untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi biaya menunggu, sehingga menciptakan kondisi kerja yang lebih teratur dan aman. Ini berarti resiko tergelincir dari pengangkatan barang berat atau barang jatuh menjadi lebih sedikit. Kebijakan modern dalam muatan dan pembongkaran kontainer memastikan konsumen mendapatkan barangnya, sementara pekerja bisa pulang dengan selamat. Di Pelabuhan Laut Long Beach, truk-truk mengangkut kontainer kargo dan derek-derek membongkar kotak-kotak tersebut sepanjang waktu. Bagaimana mereka menyusun kotak-kotak ini secara teratur? Seperti permainan Tetris, mereka menumpuk rangkaian kontainer pengiriman dalam susunan yang sesuai. Penataan menjadi hal penting untuk memberikan solusi yang terjangkau terhadap masalah penyimpanan kontainer. Disinilah peran perencana penyimpanan atau stowage planner sangat penting. Mereka adalah para profesional yang menentukan penataan yang tepat untuk penyimpanan di kapal kargo. Karena aturan dan regulasi yang ketat dalam transportasi di laut terbuka, stowage planner memastikan bahwa risiko keuangan dan keselamatan diminimalkan sebanyak mungkin. Bagian paling penting dari proses ini disebut rehandle. Pergerakan kontainer yang sangat penting ini dapat membantu meningkatkan manajemen penyimpanan kapal, termasuk memindahkan kontainer paling atas untuk mencapai lokasi yang di bawahnya dan kemudian menggantikannya. Misi utama kapal adalah melindungi kapal dan muatannya, serta memaksimalkan kapasitas penyimpanan kapal hingga batas maksimal. Selain itu, anggota tim kapal bertujuan untuk menyediakan pendekatan sistematis dan cepat dalam layanan pemuatan dan pembongkaran. Tentu saja, keselamatan awak kapal juga menjadi prioritas utama. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.